sembah kepadanya dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan, ku menyembahmu.
sudah siap, semua yang siap, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Masuk gerbangnya. Yes. Nikmat kita.
kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, kasih tak bersalah orang, kasih itu memaafkan bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Amin. Di dalam
pujian penyembahan kami lagi di minggu ini Tuhan. Biar Tuhan terima sebagai satu persembahan kami yang hidup di hadapan hadirat-Mu. Dan jadikan persembahan ini persembahan yang menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami terlalu yakin Tuhan bahwa apa yang kami buat ini yang dapat kami berikan kepadamu Bapa. Dan biarlah ini semua menyenangkan hati-Mu, tetapi juga mendatangkan berkat-berkat dalam kehidupan kami semua di tengah-tengah kepengiringan kami kepadamu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan mengurapi kami semua. Roh Kudus, Engkau tetap berdaulat di tempat ini. Menguasai hati, pikiran, perasaan kami, konsentrasi kami untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar, kami percaya menolong dan memberkati kami, sehingga jalan hidup kami ke depan terus dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami tidak pernah izinkan ada kuasa lain yang coba mengganggu jalannya berita firman Tuhan. Kami sepakat, kami sehati, kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus ada di tempat ini. Demi Yesus Kristus firman Allah yang hidup, kami berdoa dan kami siap mendengarkannya. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan lagi ya, sebab Tuhan itu terlalu baik bagi kita semua. Amin saudara. Saudara merasakan bahwa Tuhan baik, amin. Bilang kiri kanan saudara bahwa Tuhan itu memang baik. Haleluya ya. Saya merasakan Tuhan baik ya. Haleluya. Apalagi kemarin ya, khususnya suku Toraja, mereka merasakan kebaikan Tuhan ya. Haleluya. Dan jemaat di sini juga yang masyarakat Toraja merasakan kebaikan Tuhan ya. Haleluya. Puji Tuhan saudara ya. Saya baru kali itu juga ikut sebuah Maria juga saudara. Mudah-mudahan suku-suku yang lain juga bisa buat seperti itu dan saya bisa ikut lagi ya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Minggu kemarin kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan oleh seorang hamba Tuhan ya, Pendeta Pratama oleh Mana Putih ya. Dan firman Tuhan kita semua sudah dengar, dia bicara tentang arti hidup. Haleluya. Jadi arti hidup ada dua hal yang disampaikan, yang bisa saya mungkin presentasikan kepada kita, bahwa hidup itu berarti ketika ada dalam Kristus. Karena Paulus bilang, bagiku hidup ya, bagiku Kristus itu ya, hidup bagi Kristus ya. Jadi hidup ini kan terasa berarti ketika Kristus itu ada dalam saudara dan saya. Amin. Sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa, kata Yohanes. Artinya bahwa hidup ini akan berarti kalau Yesus ada dalam saudara dan saya. Amin. Itu kira-kira poin pertama yang saya bisa sampaikan kepada kita. Kemudian yang kedua, hidup itu berarti ketika kita menjadi berkat. Karena di dalam Alkitab kemarin dibilang, bagiku memberi buah. Amin. Haleluya. Jadi dua poin ini menjadi kebenaran firman Tuhan minggu lalu ya. Hidup berarti kalau yang pertama, Yesus ada dalam hidup ini. Haleluya. Amin. Kalau tidak ada Yesus, maka saya pastikan hidup ini tidak berarti. Makanya Paulus bilang mati itu keuntungan. Kenapa? Karena selama hidup dia bersama dengan Yesus. Artinya kalaupun mati, tempatnya sudah tersedia, tempat yang luar biasa, yaitu surga. Amin. Haleluya. Yang kedua dibilang bahwa hidup berarti ketika kita bisa menjadi berkat, atau ketika kita bisa hidup berbuah. Haleluya. Amin. Itu singkat intisari daripada khotbah minggu kemarin. Dua poin, hidup berarti. Haleluya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya akan berbicara tentang success key, atau dalam bahasa Kokoda itu ya. Kalau bahasanya kita itu kunci sukses. Haleluya. Mau sukses, amin.
Haleluya. Coba lihat kiri kanan, muka-muka sukses atau haleluya. Kalau kita dalam Kristus itu pasti muka-muka kita muka-muka sukses. Amin. Haleluya. Nah, mari kita lihat sebagai rujukan firman Tuhan dalam 2 Tawari pasalnya yang ke-32. Inilah firman Tuhan yang saya ingin bagikan, ya, kunci sukses. Haleluya. Jadi orang percaya, anak-anak Tuhan, ya, itu juga menjadi kerinduan Tuhan. Mari kita lihat 2 Tawari pasal 32, kita baca ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-30. 6 ayat 24 sampai dengan 30. Saya akan bacakan buat saudara 2 Tawari pasalnya yang ke-32 ayat 24 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zamannya. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat pembenaran untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai dan segala macam barang yang indah-indah. Juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kadang-kadang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kadang-kadang dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Ayat 30. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir ke sebelah barat ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usaha. Haleluya. Kunci sukses. Kita belajar dari seorang tokoh yang fenomenal di zamannya, yaitu Hizkia. Ini bukan berbicara soal waktu dia mau mati, lalu kemudian dia berdoa dan Tuhan menambahkan usia, bukan. Tetapi cerita ini, saudara, kalau saudara perhatikan bahwa ternyata Bapak Ibu Saudara ada rahasia, ya, di mana Hizkia dan bangsa Israel mengalami keberhasilan yang sangat luar biasa. Saudara perhatikan baik-baik Bapak Ibu, minimal ada 3 poin kebenaran, atau itu yang saya katakan kunci sukses. Kalau kita mau sukses dalam hidup ini dengan baik, ada 3 hal penting yang disoroti oleh kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Perhatikan yang pertama, kata firman Tuhan bilang apa? Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati, lalu berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya ternyata menemukan sebuah rahasia kunci daripada Hizkia dengan bangsa Israel atau Yerusalem pada saat itu. Mereka menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan atau berhasil. Kalau saudara perhatikan keberhasilan mereka itu luar biasa. Dikatakan firman Tuhan mulai ayat 27. Perhatikan ayat 27. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar, dan lain-lain seterusnya. Ayat 27, 28 sampai dengan 29 itu merupakan kemenangan dan keberhasilan dan kesuksesan daripada Hizkia dan orang Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, itu terjadi. Kenapa? Yang pertama, perhatikan ayat 24, dikatakan pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia apa? Berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, kunci pertama, kalau kita mau berhasil dan keberhasilan kita itu tidak berhasil pas-pasan, ya.
Tapi keberhasilan kita itu keberhasilan yang memang di luar nalar, di luar pikiran kita, saudara. Haleluya. Itu bisa jadi. Itu terjadi kepada Hizkia dan orang Israel. Kenapa? Yang pertama, mereka, Hizkia kata firman Tuhan, ia berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, rahasia pertama atau kunci pertama kalau kita mau berhasil, dan berhasilnya itu berhasil nggak main-main. Ya. Kalau saudara lihat ayat 27, 28, 29 itu keberhasilan yang luar biasa. Yaitu apa? Hizkia berdoa kepada Tuhan. Saya ingatkan kepada jemaat Tuhan, ya, jangan sampai doa kita itu kendor. Haleluya. Pelayan-pelayan Tuhan, jangan sampai doa kita kendor. Para pengusaha di tempat ini, jangan sampai doamu kendor. Haleluya. Hizkia berdoa. Seringkali kita kalau sudah berhasil sedikit, kita sudah mulai lupa doa. Haleluya. Pelayan-pelayan Tuhan kalau sudah berhasil sedikit, sudah mulai lupa doa. Ya. Saya mengingatkan lagi saat ini, kalau kita mau jadi orang yang benar-benar mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan, jangan lupa berdoa. Amin. Haleluya. Jangan stop berdoa. Haleluya. Hizkia, kata firman Tuhan, pada hari-hari itu Hizkia memang dia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Saudara, tanda ajaib apa yang Tuhan kasih sama dia? Ya, haleluya. Tanda ajaib yang Tuhan tunjukkan kepada dia, yaitu ayat 27, 28, 29. Itu tanda ajaib. Ajaibnya ayat 27 dia bilang begini, Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Wow, haleluya. Rupanya kunci pertama itu doa. Amin, saudara. Masih berdoa, amin. Saya lihat kiri kanannya muka-muka berdoa, kamu muka bersumur. Haleluya. Istri ingatkan suami berdoa, suami ingatkan istri berdoa. Kalau saling mengingatkan itu luar biasa. Jangan istri ngorok, suami ikut ngorok lagi. Haleluya. Suami ngorok, istri malas tahu. Haleluya. Mari kita saling mengingatkan, karena ini kunci untuk kita bisa menjadi orang-orang yang mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Saya tahu saudara dan saya, kita semua sudah menerima berkat. Tapi dengan saya mau beritahu, saya pastikan berkat yang kita terima itu belum maksimal. Haleluya. Sebab kalau saya tanya buat kita semua, termasuk saya, kalau ditanya, apakah Anda mau ditambah berkatmu? Saya akan jawab, ya. Atau ada di sini bilang, sudah, saya cukup, sudah. Tolong angkat tangan yang sudah cukup. Haleluya. Apalagi kalau kita punya rencana-rencana ke depan, mari jangan sampai saudara berhenti berdoa. Berdoa terus. Haleluya. Apalagi yang punya rencana tahun 2024. Ibu, tingkatkan doa itu. Kita bersyukur ini satu, menurut saya ada satu orang yang Tuhan percayakan di jemaat ini untuk bisa maju sebagai calon legislatif. Itu sebuah peningkatan yang baik menurut saya. Jadi kita berdoa dan sekaligus jangan cuma berdoa, dukungan. Haleluya. Jangan sampai 2024 ada di jemaat kita yang calon, kita pilih orang lain. Haleluya.
Orang lain kita pilih dia kasih 100, 200, 300. Kita pilih 5 tahun cari dia itu susah. Tapi kalau tiap minggu kau lihat dia, ini. Saya tusuk, saya bilang, kau telah kasih jadi ini sunai kayak gini. Dia tidak mungkin bilang, enggak, pasti. Ibu-ibu proposal aja. Saya dapat laporan, ibu-ibu pilih salah satu calon sudah jadi 5 tahun kasih proposal dia bagaimana? Pilih sudah itu. Kalau ini tidak mungkin, khususnya laki satu pilih tidak itu. Kalau apa yang lain ya tapi tidak bersatu, mulai dari kamu salah pilih, kamu salah semua ini. Masuk karena meninjau. Haleluya. Orang tanya saya bilang ada saya. Kalau begitu, ya tidak usah kasih uang, saya ada. Ada yang saya. Haleluya. Sebab saya pastikan tidak mungkin seperti yang kita cari. Sudah tusuk 5 tahun cari tidak pernah ketemu. Haleluya. Nanti sudah ke 24 baru dapat bantu Tuhan. Haleluya. Termasuk saya dapat bantu. Tapi tidak, sudah. Haleluya. Jadi kita berdoa, tapi kita juga berdoa. Haleluya. Tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan berkehendak, itu pasti Tuhan tolong. Dan saya terlalu yakin Tuhan pasti akan tolong. Haleluya. Sebab kalau dia jadi, pasti jadi berkat. Haleluya. Tidak mungkin tidak jadi berkat. Amin. Amin, Ibu. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, kunci sukses itu harus berdoa. Jangan berhenti berdoa. Tolong saling mengingatkan berdoa. Istri kepada suami, suami kepada istri, orang tua kepada anak. Ya, orang tua tidak boleh malu hati. Ingatkan saja. Haleluya. Kadang-kadang orang tua semalu hati ingatkan anaknya karena anaknya muda tusengnya, dia sudah jadi banyak uang, jadi harus semalu hati tegur nanti dia marah saya terdapat uang. Tegur saja Bapak. Mau dapat uang kan tidak kasih tahu bapaknya. Haleluya. Karena ini penting sekali. Ya. Hizkia mendapat kekayaan yang besar, luar biasa saudara. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Karena apa? Yang pertama, kuncinya dia berdoa. Orang sekarang baru dapat mobil 1, baru dapat mobil 2, baru harta mulai naik-naik sedikit, sudah lupa berdoa. Haleluya. Tapi waktu masih nol, haleluya, berdoanya luar biasa. Waktu masih bagi 1, 2, Tuhan berkatilah supaya dia berkembang. Ketika dia berkembang jadi 20, 30, kecil itu. Saya tidak perlu kredit kalau kita cash. Haleluya. Lupa berdoa. Saya mau beritahu, jangan sampai kita lupa berdoa. Amin. Kasih tahu, jangan lupa berdoa. Dengar. Orang yang lupa berdoa itu sama dengan dia lupa Tuhan yang memberkati dia. Orang yang lupa berdoa itu sama dengan dia lupa Tuhan yang menolong dia. Dengar saudara, Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang membawa Anda ke level yang satu kepada level yang lain. Tidak ada yang lain. Haleluya. Amsal berkata,
kita naik ke level yang lain, ke level yang 1, ke level yang 2, level 3. Amsal berkata, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekuatan kita, tapi murni karena berkat Tuhan atas saudara dan saya. Haleluya. Karena itu jangan lupa berdoa. Amin. Anak-anak muda, jangan lupa berdoa. Anak muda kalau mau berhasil di zamanmu, jangan lupa berdoa. Haleluya. Anak muda kalau lupa berdoa, cilaka. Anda akan dapat berdoa pasangan, karena tidak berdoa, pasangan datang dari segala penjuru. Haleluya. Tidak boleh. Berdoa supaya pasanganmu datang, itu dikirim langsung dari Tuhan. Amin. Haleluya. Bangun tidak berdoa, tidur tidak berdoa, makan tidak berdoa, pergi kampus tidak berdoa, tidak bisa. Haleluya. Tapi kalau kita berdoa, dengar baik, anak muda, Tuhan pasti akan kirim apa yang kau inginkan. Haleluya. Dia tidak datang kayak gentayangan begitu, tidak. Ya, Tuhan kirim. Jadi anak-anak muda dengar. Amin, anak muda. Banyak berdoa. Jangan kau cuma hobi HP saja. Bangun pagi HP, tidur HP. Haleluya. HP terus yang dilihat. Kepo. Kepo dengan orang punya. Ngapain urus? Tidak usah urus orang lain. Uruslah dirimu sendiri. Amin. Haleluya. Sebab kalau kau berani-berani urus orang lain, lama-lama kau tersinggung. Sebenarnya tujuan ke orang lain, ini kayaknya saya ini. Akhirnya kau balas lagi. Tidak boleh. Padahal maksudnya orang lain. Tapi karena kau begitu kepo, ingin tahu, wah, macam saya. Tiba-tiba keluar kalimat yang tidak baik. Ya, haleluya. Langsung orang bertanya, ibu kenapa? Jadi kita harus berdoa. Amin. Sama-sama dengan saya mau jadi orang yang suka berdoa. Haleluya. Yang kedua, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kunci sukses kedua. Kalau yang pertama berdoa, jangan lupa berdoa. Kunci sukses yang kedua, perhatikan ayat 25. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Kunci sukses yang kedua, harus tahu berterima kasih. Kepada siapa? Kepada Sang Pemberi. Haleluya. Kenapa hampir saja, dan bukan hampir saja, Alkitab menjelaskan Hizkia dapat murka Tuhan. Karena apa? Karena tidak tahu. Haleluya. Mudah-mudahan di sini semua orang tahu berterima kasih. Sebab itu kunci sukses yang kedua. Tahu berterima kasih. Kalau ibu pasak tolong saya akan datang. Paling ibu, terima kasih banyak sudah tolong saya. Tahu berterima kasih. Haleluya. Tahu berterima kasih itu tandanya apa? Tandanya ada sesuatu yang kita berikan kepada seorang yang telah menolong dan memberkati kita. Amin. Kenapa Alkitab bilang Hizkia dan bangsa Israel kena murka? Karena tidak tahu berterima kasih.
Makanya kunci sukses yang kedua yang saya tahu, kita harus jadi orang yang tahu berterima kasih. Kepada siapakah kita harus berterima kasih? Tentunya kepada Tuhan. Apa yang kita mau berikan sebagai tanda terima kasih? Yang pertama, hidup. Berikan hidup ini sebagai tanda terima kasih. Amin. Tapi bagaimana kita mau berikan hidup ini kepada Tuhan? Orang yang tahu berterima kasih, dia akan memberi hidup ini kepada Tuhan. Persembahkan hidup kepada Tuhan. Makanya kalau ditanya, Pak, apa tandanya kalau kita ini mempersembahkan hidup kepada Tuhan? Tanda pertama, orang yang mempersembahkan hidup kepada Tuhan sebagai rasa syukur dan terima kasih, yaitu dia pasti akan memperhatikan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kalau kita suruh orang lakukan, kita kasih tanda terima kasih, betul nggak? Atau paling tidak penghargaan. Biasanya ada namanya piagam penghargaan. Haleluya. Jadi kita harus jadi orang yang tahu berterima kasih. Supaya apa? Supaya tidak kena murka. Haleluya. Jadi kita harus tahu berterima kasih. Di ayat 25, tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditujukan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Saya yakin kita tidak mau ditimpa murka. Amin. Saya yakin kita tidak mau usaha kita itu bangkrut. Apalagi yang kita punya usaha menyangkut kehidupan. Haleluya. Contoh, piara ayam. Kan Anda tidak mau tiba-tiba penyakit datang, ayam mati semua. Itu murka. Makanya harus tahu berterima kasih. Amin. Haleluya. Tandanya orang tahu berterima kasih, tadi saya katakan yang pertama, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Haleluya. Dan ciri orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan terlihat dari persembahan-persembahannya. Haleluya. Kalau saudara memberi persembahan kepada Tuhan, itu tanda bahwa kita tahu berterima kasih. Haleluya. Misalnya Anda datang, Anda sudah ditolong, datang bawa persembahan, itu tanda terima kasih. Amin. Haleluya. Makanya tolong perhatikan tanda terima kasih kita. Jangan sampai saudara datang 50.000 dari rumah, sehingga di kios depan tukar 22.000. Itu bukan tanda terima kasih. Itu namanya penghinaan menurut saya. Tuhan bilang, haleluya. Kemarin dia baru saja dapat berkat 20 juta, datang bawa 2.000 sebagai tanda terima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Kemarin dia baru jual mobil, datang bawa 5.000. Haleluya. Kemarin baru laku babi 3. Kalau bukan Tuhan yang kasih sehat babi, tidak laku harga 10 juta, 12 juta. Datang, terima kasih Tuhan, 2 sabun. Itu bukan terima kasih. Haleluya. Makanya Hizkia kena murka. Jadi kita harus tahu berterima kasih. Amin. Haleluya. Tahu berterima kasih. Gedung gereja kita ini sementara dibangun. Mari buktikan bahwa Anda tahu berterima kasih. Kalau kita mau sukses. Amin.
Mau sukses, amin? Tahu berterima kasih. Di depan ada tulis pembangunan. Ya. Mari. Haleluya. Minggu kemarin Ibu Oli sempat singgung janji iman. Mari. Haleluya. Itu bagian dari tanda terima kasih. Apa saja yang kita berikan kepada Tuhan, sebenarnya itu wujud daripada kita tahu berterima kasih. Bukan Tuhan tidak terima kecil, bukan. Ya. Haleluya. Saudara kasih 2.000, Tuhan terima. Jangan pikir Tuhan tidak terima. Tuhan terima 2.000, 1.000 pun Tuhan terima. Tapi menurut saudara, layakkah dengan berkat yang Tuhan berikan lalu Anda kasih 2.000? Menurut saudara, bukan menurut Tuhan. Haleluya. Kios maju. Bayangkan, datang dengan tutup begini. Haleluya. Saya bilang, kenapa tutup begini? Buka-buka saja mau 2.000, jangan tutup. Baru dia bilang, Pak Pendeta, firman Tuhan bilang, apa yang dikasih oleh tangan tidak boleh ditaruh di tangan. Jadi saya harus tutup. Jangan kau ajar pendeta. Kenapa kau tutup? Karena itu paling tinggi 5.000. Untung-untungan lagi 5.000. Jangan-jangan 2.000. Tapi puji Tuhan sudah tidak pernah ada 2.000. Haleluya. Ya. Sekolah minggu kita itu luar biasa. Tidak ada lagi persembahan sekolah minggu 2.000. Makanya kalau saya dapat 2.000 di sini saya jalan-jalan kepala. Saya bilang, ini kira-kira ini dia tahu berterima kasih nggak tidak ya? Haleluya. Jadi kalau tutup begini pasti. Haleluya. Coba kalau 100.000 dia mau tutup. Cara isinya juga beda. Apalagi kalau kolektan sudah tolong yang kolektan perhatikan. Kalau tangannya begini, apalagi dia kasih masuk semua di tangan. Haleluya. Sampai hilang masuk itu maksudnya apa? Haleluya. Jadi baik, mari jadi orang yang tahu berterima kasih. Hizkia, Alkitab berkata, kena murka Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak tahu berterima kasih. Karena itu saya simpulkan kunci kedua kita sukses harus jadi orang yang tahu berterima kasih. Amin. Haleluya. Orang yang tahu berterima kasih pasti dia akan memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Sebagai tanda terima kasih atas berkat Tuhan, atas pertolongan Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Dan dia kasih sebagai tanda terima kasih. Amin. Haleluya. Jadi kita mau jadi orang yang tahu berterima kasih. Bilang kiri kanan saudara, jadilah orang yang tahu berterima kasih. Kalau saudara dan saya tahu berterima kasih kepada Tuhan dengan baik, Anda akan tahu berterima kasih kepada pasangan. Anda akan tahu berterima kasih kepada anak-anakmu. Anda akan tahu berterima kasih kepada orang tuamu. Sebab yang tidak kelihatan saja engkau lakukan, apalagi yang kelihatan. Amin. Haleluya. Jadi jangan dibalik. Orang yang melakukan ucapan terima kasih kepada yang tidak kelihatan, dia pasti akan melakukan kepada yang kelihatan. Haleluya. Jadi lihat kalau orang bikin sesuatu tidak pernah terima kasih. Istri masak, supaya Pak mari makan, habis makan dia berdiri jalan sana. Harusnya bilang terima kasih Pak.
makanannya tuh enak. Haleluya. Meskipun istri beli tidak ada masalah. Mau dia beli ke apakah paling tidak dia siapkan di atas meja. Meskipun dia pesan online. Haleluya. Amin. Tiap pagi Mami Gembala siapkan saya kopi. Haleluya. Tapi kadang kopi di gelas kecil, kadang di gelas besar. Saya mau mencoba mencari tahu ini artinya apa. Tadi pagi baru saya tanya, karena sudah cukup lama saya simpan. Saya tanya, Ma, kenapa ini gelas besar? Kemarin gelas kecil. Apakah karena saya berpikir ini jangan-jangan karena keadaan dapur mungkin kurang naik atau saya bertanya-tanya, atau mungkin karena pengaruh mood. Kalau saya lancar, kan lancar itu lancar juga ya. Biasanya. Tapi ternyata jawabannya sederhana kali pagi. Dia bilang, Pak, saya ambil gelas apa yang di depan saya. Jadi di depan saya yang kecil itu saya bikin, kalau yang besar itu saya. Padahal selama ini saya bertanya-tanya apa maksudnya sebenarnya. Kenapa tidak di satu gelas saja? Selama ini macam-macam gelasnya. Malah justru Omi itu satu gelas saja. Omi kalau siapkan kopi itu gelas itu saja. Saya bilang, kalau Mami ini ganti-ganti. Ternyata jawabannya, apa yang di depan mata saya, itu saja gelas yang sama. Haleluya. Jadi saudara yang Tuhan Yesus kasih mari, kita kalau tahu berterima kasih kepada yang tidak kelihatan, maka kita akan juga tahu berterima kasih kepada yang kelihatan. Bapak-bapak tidak pernah berterima kasih kepada istri, jangan-jangan Anda tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Anda harus berterima kasih kepada istri, kan? Istri suka kasih anak, setengah mati dia mengandung, melahirkan. Coba kau ganti. Mau tes? Kalau saudara tidak, saudara bangga menjadi seorang bapak. Haleluya. Anda tidak berterima kasih. Meskipun mungkin makanannya kurang enak, tapi sekali-sekali kasih tahu, Ma, terima kasih. Haleluya. Istri itu hatinya dari malam dia makan apa ini? Begitu juga istri-istri. Anda juga harus tahu berterima kasih. Kalau Anda tahu berterima kasih kepada Tuhan, saya pastikan Anda tahu berterima kasih kepada suami. Suami yang Tuhan kirim, bukan orang lain kirim. Catat itu ya. Suami itu Tuhan yang kirim. Haleluya. Kau pikir siapa yang kirim kan? Barang saja. Tuhan yang kirim. Anda harus berterima kasih. Dengan segala keterbatasan suami. Ini Tuhan yang kirim. Jadi suami-suami kalau dia cerai macam-macam, kau bilang saya Tuhan yang kirim. Biar dia tahu berterima kasih. Sebab orang yang tidak tahu berterima kasih, Alkitab bilang ditimpa murka. Dan saya yakin kita tidak mau ditimpa murka. Amin. Jadilah suami yang tahu berterima kasih, istri yang tahu berterima kasih, anak-anak harus tahu berterima kasih. Jangan sampai kau saking marah sama orang tua, lalu engkau bilang, aku menyesal lahir di keluarga ini. Baru kau mulai dari keluarga mana? Gara-gara kau kesusahan, lalu kemudian kau bilang, menyesal lahir di keluarga ini. Yang salah siapa? Haleluya. Anda harus bangga ada di keluarga itu. Amin. Saya bangga saya ada di keluarga ini. Haleluya.
tidak bangga dengan keluarga orang tua. Apapun bentuk orang tuamu, itulah orang tua. Haleluya. Hargai, hormati, itu orang tua. Dan Alkitab bilang, engkau akan melihat berkat-berkat yang luar biasa di tanah yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir, kunci sukses. Yang ketiga, perhatikan ayatnya yang ke-26. Haleluya. Tetapi ia sadar. Haleluya. Sadar sama dengan bertobat. Haleluya. Yang ketiga, kunci sukses yang saya temukan dari kebenaran firman Tuhan. Alkitab berkata, tetapi Hizkia sadar akan keangkuhannya. Memang kalau orang tidak tahu berterima kasih pasti sombong dan angkuh. Itu sudah pasti, ya. Tetapi poin yang saya mau beritahu buat kita, yang ketiga, harus jadi orang yang selalu sadar, selalu bertobat setiap hari. Amin. Haleluya. Selalu sadar, selalu bertobat. Kenapa? Karena kita manusia ini penuh kekurangan. Hari kemarin kita bisa bikin salah, tapi sadar Tuhan. Kemarin saya, Tuhan ampuni saya. Sama dengan Hizkia. Dia bikin salah, sempat angkuh, sempat sombong, tidak tahu berterima kasih. Tapi dia sadar, Tuhan ampunilah saya. Tuhan ampuni saya. Karena pertobatan Hizkia, karena kesadaran Hizkia, insafnya Hizkia. Ayat 27 menjawab, Tuhan memberi kekayaan kepada dia. Saudara, tanpa sadar hari kemarin kita bisa buat salah. Anak-anak bisa saja buat salah buat orang tua, buat teman, anak-anak muda. Tanpa sadar. Istri juga tanpa sadar mungkin mengecewakan suami hari-hari kemarin. Suami pun seperti itu. Mari kita mau sadar, amin. Sadar, alias bertobat. Pertobatan itu sebuah pekerjaan yang panjang. Makanya ada namanya sekolah kehidupan. Ada istilah sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan itu maksudnya setiap hari kita ada dalam kesadaran atau pertobatan. Haleluya. Contoh kemarin khususnya orang remaja. Bisa saja dalam keramaian ada hilaf salah. Amin. Bisa saja. Karena kemarin ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa tidak diperhatikan. Karena mungkin pembagian, iya, saya dapat laporan beberapa rayon, saya marah, bagus, cuma pilih-pilih saja. Haleluya, cuma pilih-pilih. Pasti ada kesalahan. Hidup ini, itu saya katakan tadi, sekolah kehidupan. Bukan berarti kita tidak buat salah, pasti kita bisa saja buat salah. Karena kita ini masih manusia, belum malaikat, apalagi Tuhan. Haleluya. Malaikat saja bisa buat salah, apalagi muka-muka begini. Kita bisa buat salah. Makanya kalau bisa kita harus sadar dengan baik. Saudara kira Hizkia tidak tahu berterima kasih itu? Itulah keterbatasan Hizkia sebagai manusia. Dia tidak sadar. Waktu dia tidak berterima kasih itu ketidaksadaran dia. Tapi pada akhirnya dia sadar. Oh, saya sudah salah. Saya tidak tahu berterima kasih. Dia bertobat. Amin. Jadi kunci sukses ketiga, kita harus jadi orang paling tidak setiap hari kita bertobat. Amin. Kadang-kadang suami dengan baik, kadang-kadang tanpa kita sadar kita sudah mengecewakan istri dengan suami-suami.
kadang-kadang sikap kita tanpa kita sadar istri suka kecewa. Cuma istri tidak mau terbuka, dia diam saja, dia tahan saja. Haleluya. Dia tahan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dia tahan. Jumat, Sabtu dia tahan. Pas hari Minggu dengar firman, plong dia. Oh, terima kasih Tuhan. Firman masuk. Pulang rumah tanpa sadar dia diambil lagi. Saya pusulan ini cuma pikir kerja terus. Coba sekali-sekali belai rambut kan. Bagaimana mau belai rambut? Pekerjaannya jauh. Tambrau soro. Ini contoh saja. Contoh. Sekali lagi ini istri itu yang dia pikir cuma ceplok 100.000 saja. Kadang istri itu pingin mau bersama, mungkin istri pingin jalan ke mall kan, nggak usah belanja, jalan saja. Tapi cuma pikir tamu. Sekali lagi contoh. Maksudnya supaya bertobat. Amin. Kadang juga istri tidak tahu suami udah kecewa ini. Karena kerja hari-hari kerja dia capek, tiap kali tidur pada petang. Suami, sampai dia dan bisa. Istri harus jangan, kadang tanpa sadar suami sudah kecewa. Haleluya. Ini penting sekali. Haleluya. Begitu juga orang tua kepada anak. Kadang-kadang orang tua itu seperti otoriter. Semua harus ini. Anak-anak sudah mulai dewasa, mereka sudah mulai mencari identitas mereka. Ini penting, kita orang tua harus bisa peka. Amin. Haleluya. Harus kita peka. Jangan sampai sudah tua, sudah umur 17 atau 20, kok masih bikin dia seperti umur 6 tahun. Haleluya. Masih jauh kok sebetulnya. Clarino. Kasihan. Pas ada temannya dia baru terluka hatinya. Mama ini tidak mengerti. Ada saya punya ayam di sebelah. Jadi orang tua harus untuk peka. Tanpa sadar kita buat kesalahan. Makanya setiap hari kita sadar bertobat. Amin. Waktu mau tidur malam dengan istri, Tuhan ampuni. Mungkin ada salah sepanjang hari. Begitu. Pegang istri. Haleluya. Pegang suami, anak-anak. Betul Tuhan. Sepanjang hari ini mungkin kami ada hilaf, salah. Ampuni kami. Nah, yang mau tidur, Tuhan jaga kami sampai besok hari. Nggak usah panjang-panjang berdoa. Nggak usah juga pakai intonasi kayak mau deklamasi. Ya cukup. Sepanjang hari ini kami merasakan. Nggak usah begitu. Tuhan tidak butuh doa berilama. Yang Tuhan butuh singkat, padat, jelas, akurat. Iya. Haleluya. Dan saya yakin 3 kunci sukses ini kalau kita praktekkan. Kalau Hizkia, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Dan pada ayat yang terakhir 30 berkata begini, Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir dan ke sebelah barat ke kota Daud. Perhatikan kalimat terakhir, Hizkia berhasil dalam segala usaha. Karena 3 hal ini.
Yang pertama, dia tidak pernah lupa berdoa. Yang kedua, dia tahu berterima kasih. Dan yang ketiga, dia hidup dalam pertobatan. Setiap hari, sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, kita tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Mari, setiap hari kita bertobat buat Tuhan. Jadilah orang yang sadar. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Mari pemain musik singkat maju ke depan. Kita mau mengucap syukur buat firman Tuhan. Saya tidak tahu